Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana lisanan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Majelis Taklim Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kita diperkenankan untuk bertemu kembali melanjutkan kajian kita, pembelajaran bersama kita mengenai kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi yang alhamdulillah insyaallah akan dipandu oleh guru kita Al-Ustadz Rizky Amirul Rasid, AMA, Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Sehat-sehat, Ustadz ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah bi khair. Wa antum kaifa halukum? Bi khair. Kaifa antum, Ustadz? Khair ya? Insyaallah. Baik. Dari catatan kita, terakhir kita sudah sampai di isim jamak taksir ya Ustadz ya? Naam, jamak taksir. Jamak taksir. Jadi kita akan lanjutkan ke Asmaul Khamsah. Nah untuk jamak taksir saya cari-cari kamusnya Ustadz. Jadi mungkin ini bisa dipakai ya. Kamus jamak taksir karena perubahannya itu irregular plural gitu, tidak beraturan. Nah, jadi memang harus ada kamusnya. Ya mungkin nanti Bapak Ibu untuk melengkapi bukunya bisa dimiliki juga kamus untuk jamak taksir. Silakan bebas bisa dicari di toko buku terdekat untuk melengkapi pengetahuan kita. Baik, sudah berkumpul teman-teman kita, Bapak Ibu semua. Silakan Ustadz, tafadhol kita mulai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma nafi'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla faj'al kullu umurana sahlan muyassarah. Para jemaah yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang paling penting yang mudah mendekatkan seorang hamba kepada Allah adalah talabul ilm atau belajar ilmu agama. Dan di dalam proses ini perkara yang amat penting yang perlu diperhatikan dan selalu senantiasa kita koreksi adalah niat dalam belajar. Tidak ada kebaikan yang diperoleh jika seseorang ketika belajar malah ingin mencari ridho selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, para ulama sangat memperhatikan niat dalam belajar, apakah sudah benar atau tidak. Karena jika kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada kendala-kendala yang berarti di dalam proses pembelajaran kita. Oleh karena itu, para ulama, sebagian para ulama mengatakan ya, talabana ilm wa malana fihi kabirun niyah. Kami awalnya dalam menuntut ilmu agama enggak punya niatan yang kuat. Summa razaqallahu niyah ba'd. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kami niat yang benar setelah itu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Oleh karena itu, ya, kami dimanapun ya tempatnya mengajarkan ilmu syar'i senantiasa mengingatkan kepada para jamaah dan para peserta agar senantiasa meluruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, karena dengan niat itulah Allah akan berikan pertolongan kita untuk senantiasa istiqomah di dalam menuntut ilmu agama. Termasuk bahasa Arab
Ya, dan kita sudah sampaikan di pertemuan muqaddimah, insya Allah nanti bisa dimurojaah kembali di YouTube MT Ashabul Hijrah. Baik, kaifa halukum la'allakum bikhair ya. Semoga panjenengan sekalian senantiasa diberikan kesehatan, ya, diberikan nikmat Islam iman dan keistiqomahan di dalam menuntut ilmu agama. Pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan isim-isim ya. Kalau kemarin kita katakan itu isim ditinjau dari segi bilangan gitu ya. Kemudian insya Allah pada kesempatan kali ini setelah kita membahas isim ditinjau dari bilangan, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ya isim yang selanjutnya ya, dan kita nggak kasih judul karena sebenarnya pembagian isim itu banyak sekali. Cuma kebetulan di kitab Al-Muyassar ini yang berentetan itu yang sesuai bilangan kemarin, mufrad, musanna, dan jamak. Adapun setelah ini maka ada jenis-jenis yang lain dan kita tidak perlu kelompokkan lagi. Intinya yang akan kita pelajari adalah isim-isim yang menurut Ustadz Aceng Zakaria itu mudah untuk dipahami. Baik, kita masuk pada kitabnya langsung, yaitu sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Ramdhani, kita akan masuk di dalam pembahasan Asmaul Khamsah. Sudah dibuka semua ya, di halaman 9 di bukunya. Baik, qadarullah di pembahasan Asmaul Khamsah, ya, Kiai Haji Aceng Zakaria ini tidak menjelaskan definisi, ya, tidak menjelaskan apa? Definisi terkait masalah Asmaul Khamsah. Oleh karena itu, saya menyusun dengan ringkas terkait masalah pembahasan Asmaul Khamsah sehingga nanti ini akan menjadi bahan perhatian dan memang harus dicatat ya. Karena memang di kitab Al-Muyassar tidak ada sama sekali di sini ya. Ini langsung bentuknya, kemudian contoh soal ya. Kemudian selanjutnya sudah pembahasan yang baru. Baik. Alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan keempat. Baik, kita masuk di part yang kedua. Ya, di part kedua ini kita akan mempelajari 4 isim yang terakhir. Yang pertama ada Asmaul Khamsah, yang kedua nanti ada isim maksur, kemudian yang ketiga ada isim mangkus, dan yang keempat al-ismu alladzi yang sharif. Kita beranjak di yang poin pertama dulu yaitu Asmaul Khamsah. Baik, apa itu Asmaul Khamsah? Asmaul Khamsah adalah bahasa sederhananya adalah isim yang 5 gitu ya. Yang mana isim 5 ini adalah semua isim yang mu'rab ya, yang diakhiri dengan huruf ilat yang ditambahkan dan digunakan sebagai tanda i'rab sehingga dapat menyesuaikan dengan harakat yang sebelumnya. Nah, ini kita banyak istilah-istilah baru ya gitu ya. Apa itu ilat, kemudian apa itu mu'rab gitu kan. Ya, jadi kita tidak perlu pusing-pusing ya. Insya Allah nanti setelah pembahasan ini selesai kita akan bahas masalah mu'rab dan mabni. Jadi kita simpen dulu ya istilah mu'rab ini. Intinya isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah harokat akhirnya ya. Akan tetapi untuk isim yang 5 ini dia ditambahi dengan huruf ilat. Huruf ilat ini huruf penyakit. Mungkin di ilmu tajwid juga pernah dengar ya. Yaitu huruf alif, wawu, dan ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini dijelaskan ya, apa yang dimaksud dengan huruf ilat, yaitu huruf ilat adalah huruf yang menyesuaikan dengan harokat sebelumnya. Jadi nanti kalau sebelumnya itu harokatnya dhammah, maka huruf ilat yang jatuh setelahnya adalah huruf wawu. Kemudian jika harokat sebelumnya adalah kasrah, maka huruf ilat yang jatuh setelahnya adalah huruf ya. Dan apabila harokat sebelumnya adalah fathah, maka huruf ilat yang digunakan adalah alif. Ya, saya rasa para jamaah yang sudah belajar dengan Ustadz Ramdhani tidak asing dengan masalah ini huruf ilat ini ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sesuai dengan namanya yaitu khamsah atau 5. Asmaul Khamsah ini terdiri dari 5 isim. Ya, qadarullah ini
Saya coba berkali-kali ngetik di PPT ini tidak bisa rapi ya. Jadi jenengan sambil simak buku Al-Muyassarnya ya. Yang pertama di sini adalah abun. Abun ya, yang berarti artinya apa? Ayah. Kemudian yang kedua adalah hamun. Hamun yang artinya paman. Kemudian yang ketiga fu. Fu yang artinya mulut. Kemudian yang keempat akhun. Akhun yang artinya saudara. Dan yang kelima zu. Zu yang berarti mempunyai. Gitu ya. Insya Allah nanti kalau pas kita setelah ini selesai pembahasan ke PDF kitab nanti akan saya tandai ya. Sementara jenengan tulis dulu tidak apa-apa atau digaris bawahi di buku paketnya itu. Jadi yang pertama saya ulang lagi abun. Abun itu ayah. Kemudian hamun paman. Kemudian yang ketiga fu mulut. Yang keempat akhun saudara. Dan yang kelima zu yang artinya mempunyai. Ya, insya Allah Asmaul Khamsah isim yang 5 tidak keluar dari 5 kata ini. Abun, hamun, fu, akhun, zu. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ya. Ada beberapa syarat di dalam Asmaul Khamsah ya, yang kita harus teliti terkait masalah ini. Yang pertama, syarat dari Asmaul Khamsah adalah harus idhofah. Waduh Ustaz, idhofah itu apa gitu ya? Tidak ada masalah. Kita pengenalan pertama kali ya. Jadi idhofah itu adalah disandarkan ya, disandarkan. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi isim tersebut harus sudah diidhofakan atau dalam artian sudah disandarkan berada dalam sebuah frasa dengan isim yang lainnya. Itu syarat pertama. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Yang kedua, Asmaul Khamsah yang kita sebutkan 5 tadi, itu harus dalam keadaan mufrad. Harus dalam keadaan apa? Tunggal. Ya, maka kalau seandainya Asmaul Khamsah yang 5 tadi yang kita sebutkan, itu kok ternyata dalam kondisi jamak atau juga tasnia, jamak itu lebih dari 2, atau tasnya itu 2, ya, maka dia hilang dari keluarga Asmaul Khamsah. Ya, karena Asmaul Khamsah ini bentuknya harus mufrad, harus tunggal. Kalau dia berubah menjadi musanna, menjadi 2, atau jamak lebih dari 2, maka dia tidak dianggap sebagai Asmaul Khamsah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga terkait masalah salah satu isim yaitu dzu, ya, dzu. Nah, di sini isim dzu karena nanti dzu ini macam-macam maknanya. Khusus untuk Asmaul Khamsah, dzu ini harus bermakna sahib. Apa itu sahib? Sahib itu artinya memiliki atau mempunyai. Ya. Jadi dzu yang masuk di Asmaul Khamsah itu dzu yang maknanya sahib, yaitu memiliki atau mempunyai. Dan yang terakhir adalah isim fammun, ya. Fammun, tadi fammun artinya apa? Ya, benar. Artinya mulut, ya. Mulut, fammun ini nanti kalau sudah diaplikasikan Asmaul Khamsah, maka mimnya harus dihapus. Nanti kita dapati di buku paket itu nanti jadinya apa? Fu, ya. Fuka, langsung habis fa langsung ketemu huruf illanya. Mimnya enggak ada. Jadi ini yang khusus adalah dzu sama ya fammun ini. Kalau dzu maknanya harus sahib yang artinya memiliki atau mempunyai, dan fammun ya fammun mimnya dihapus sehingga dia menjadi fu nanti. Fu ya dan seterusnya. Baik.
Saya berharap sampai sini sudah bisa dipahami. Insya Allah nanti di akhir dari pertemuan kita akan buka tanya jawab. Ya, sebentar. Sebentar ya. Kemudian kita lanjutkan. Oh baik, sudah selesai ya. Sudah selesai. Jadi kita kembali ke kitab. Semoga tadi apa yang saya sampaikan sudah dipahami. Sekarang kita aplikasikan di dalam kitabnya. Baik, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya, tadi ada abu, aku, hamu, famun, dan zu. Ya, seperti kita sampaikan tadi bahwa abun artinya ayah, akhun artinya saudara laki-laki, hamu atau hamun artinya paman, fu artinya mulut atau famun nanti ya, huruf aslinya famun mulut, dan du yang artinya mempunyai. Lah, Ustadz Aceh Zakaria di sini hanya ingin menginformasikan kepada kita karena al-muyassar ya, al-muyassar, beliau tidak ingin kita ribet ya. Tadi penjelasan saya bisa diulang kembali nanti di YouTube ya. Intinya itu sebagai tambahan saja. Intinya Ustadz Aceh Zakaria ingin mengajarkan kepada kita sebenarnya yang paling penting adalah 3 kondisi ya. 3 kondisi di dalam Asmaul Khamsah. Ini berhubung saya tidak bisa coret-coret, jadi para jamaah nanti bisa memberikan note di sebelahnya ya. Baris pertama ini abu ka, aku ka, ini yang di sini sudah tersambung dengan apa? Huruf illah ya tadi ya. Dan yang pertama adalah huruf illahnya wawu. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, harokat sebelumnya adalah dhammah. Semuanya dhammah. Nah, di baris pertama ini mereka ini dalam kondisi marfu. Ya, panjenengan tulis di pinggir ini ditulis tulisan marfu, kondisinya marfu. Apa itu marfu? Lalu bagaimana itu marfu? Insya Allah nanti akan ada penjelasannya. Sementara ini kita tulis terlebih dahulu di sini marfu. Ya, jadi ya baris pertama ini kondisi marfu. Baris kedua, kita sudah melihat ada perubahan pada huruf illahnya. Yang tadi huruf illahnya itu wawu, sekarang menjadi apa? Alif, 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 dan alif. Dan kita perhatikan sebelum alif, harokatnya fathah, 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 dan fathah. Adapun asmaul khamsahnya tetap sama gitu kan. Ya ada abun, ada akhun, ada hamun, ada famun, dan ada du. Tapi huruf ilahnya berubah. Lah yang tengah-tengah ini para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenengan kasih catatan di sebelah sini. Jenengan tulis keadaannya dalam keadaan mansub. Ya, mansub. Mansub. Enggak apa-apa, dicatat dulu. Kemudian di baris yang ketiga, kita akan temukan perubahan lagi di huruf illahnya. Di sini jadi ya sukun, ya sukun, ya sukun, ya sukun, ya sukun. Dan harokat sebelumnya kasroh, 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 dan kasroh. Nah di baris ketiga ini, jenengan kasih tulisan di pojok sini, di pinggirnya sini, ini kondisinya atau keadaannya majrur. Majrur. Ya, majrur. Baik. Nah, inilah terkait masalah Asmaul Khamsah, bahwa tadi yang pertama ya, dia nggak bisa berdiri sendiri, harus diidofahkan. Nah ini, dia harus ada temennya. Dan di sini adalah domir ya, kata ganti. Gitu kan, harus ada, dia berdiri sendiri nggak bisa. Kemudian
dia harus dalam keadaan mufrad. Ini semuanya tunggal, bentuknya satu semua, nggak ada yang dua, nggak ada yang jamak. Bentuknya tunggal semua, gitu kan? Kemudian yang selanjutnya, du di sini bermakna sohib, pemilik atau mempunyai ya. Jadi di sini artinya dumalin yang punya harta. Ya, damalin yang punya harta, dimalin yang punya harta. Jadi pemilik yang memiliki harta. Dan yang keempat tadi famun, ya, ketika dia dijadikan asmaul khamsah maka mimnya harus hilang sehingga kita temukan seperti ini. Mimnya tidak ada. Fuka, faka dan fika. Seperti itu. Ustadz, kenapa kok dibuang? Ya memang kaedahnya dari sananya seperti itu. Gitu. Kita hanya mengikuti apa yang telah dituliskan kaedah dari para ulama nahwu. Saya rasa ini sangat mudah sekali. Ya, insya Allah tidak ada permasalahan yang membuat kita kebingungan. Karena nanti tinggal penyusunan saja dan tinggal latihan. Insya Allah nanti di akhir pertemuan kita akan coba at-tamrin ya, latihan yang ada di sini. Ini asmaul khamsah. Baik. Kemudian kita lanjutkan di sini ada isim maksur ya. Al-ismul maksur. Al-maksuru huwa kullun ismin mu'rabin. Akhiruhu alifun lazimah. Isim maksur adalah setiap isim yang bisa berubah kondisinya, yang mana dia diakhiri dengan alif lazima. Dengan alif lazima. Ya, alif lazima itu kalau istilah kita itu ya kayak alif bengkok gitu ya. Tapi di dalam isim maksur ini ada ciri khas. Sebelum alif bengkok ini semuanya, perhatikan harokat sebelumnya. Nah, harokat sebelumnya apa? Fathah. Al-Fatah, Fathah. Al-Wusto, ini Fathah. Al-Mustafa, Fathah. Al-Huda, Fathah. Musa, Fathah. Dan Isa, Fathah. Jadi, isim maksur ya, diakhiri dengan alif bengkok dan sebelum alif bengkoknya berharokat Fathah. Nah, ini tolong diingat-ingat agar kita nanti bisa membedakan dengan isim yang setelah ini. Ya. Jadi kalau maksur pakai kof ya, maksur alif bengkok, kemudian sebelum alif bengkoknya itu berharokat fathah. Al-Fatah di sini artinya apa? Pemuda. Al-Wusta tengah-tengah. Al-Mustafa yang dimuliakan. Al-Huda yaitu petunjuk. Musa nama orang dan Isa nama orang. Ini isim maksur. Jadi definisinya itu tadi ya. Kemudian para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang pembahasan selanjutnya adalah isim mangkus. Isim mangkus. Apa itu al-ismul mangkus? Al-mangkusu huwa kullu ismin mu'rab akhiruhu ya lazimatun maksuratun maqablaha. Jadi ini lawannya dari maksur yang di atas tadi ya. Yaitu isim yang bisa berubah kondisi harokat akhirnya, yang mana dia diakhiri dengan ya lazima, ya, maksuratun maqablaha, dan sebelum ya ini harokat sebelumnya adalah kasroh. Harokat sebelumnya adalah kasroh. Al-hadi, ya, yang memberikan petunjuk. Az-zani, yang berzina. Ad-da'i, yang menyeru. Ar-rami, yang melempar. Al-qadhi, ya, yang memutuskan, atau hakim juga bisa. Ini isim mangkus. Dan sangat mudah sekali ya. Sekali lagi menganalisanya, huruf akhirnya ya, ya lazima, kemudian sebelumnya harokatnya kasrah. Insya Allah itu sudah bisa dipastikan dia isim mangkus. Adapun tadi isim maksur ya diakhiri dengan alif bengkok, kemudian harokat sebelumnya fathah, bisa dipastikan dia adalah isim maksur. Udah gitu aja, simple, nggak usah terlalu ribet ya, karena ini nahwu al-muyassar, gitu kan. Nahwu yang mudah.
Baik. Dan kita selesai pertemuan kita yang terakhir pada kesempatan kali ini. Ini ekspres sekali insya Allah pertemuan pada malam hari ini. Yang terakhir adalah al-ismul ladzi la yansharif. Ya, al-ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak bertanwin. Makanya di sini pengertiannya apa? Huwal ismul ladzi la yadkhulu alaihi tanwin. Yaitu isim yang tidak bisa dimasuki atas kata itu ya, yaitu tanwin. Jadi dia nggak bisa tanwin. Apapun kondisinya, dia nggak bisa tanwin. Gitu ya. Kenapa? Karena pada dasarnya nama orang itu tanwin atau beberapa isim-isim itu tanwin, tapi khusus dalam kelompok ini dia tidak bisa ditanwin. Gitu kan. Karena bahasa Arab itu kayak kemarin kan, di antara ciri-ciri isim ya, kondisi isim yang normal itu adalah tidak ada alif lam, sehingga dia harokat terakhirnya dibaca tanwin. Tapi ketika ada alif lam, maka harokat terakhirnya menjadi harokat biasa, bukan tanwin. Nah, di dalam al-ismul ladzi la yansharif, ini sebenarnya mereka tidak ada alif lamnya. Harusnya kalau tidak ada alif lamnya, maka harokat terakhirnya menjadi tanwin. Nah, tapi tidak untuk kelompok yang ini. Kita lihat di sini contohnya ya. Aisyatu. Nah, ini kan nggak ada alif lamnya di awalnya. Harusnya Aisyatun. Nah, tapi Aisyatu ini masuk dalam kelompok al-ismul ladzi la yansharif, atau nanti bahasa sinonimnya itu ada istilahnya mamnu minas sorf. Ya, mamnu minas sorf. Ini Aisyah, Aisyatu, Fatimatu, Ibrahimu, Ismailu, Sulaimanu, Utsmanu, Salmanu, Maryamu, Yusufu, Zainabu. Ya. Nanti kalau ada orang baca bahasa Arab, bacanya Zainabun. Nah, berarti dia belum belajar bahasa Arab gitu ya. Karena Zainab termasuk dari apa? Al-ismul ladzi la yansharif, tidak boleh ditanwin. Sama nanti ada orang baca bahasa Arab Maryamun gitu kan. Nah, berarti dia belum belajar bahasa Arab dengan baik, karena Maryam termasuk al-ismul ladzi la yansharif, termasuk yang nama-nama yang lainnya. Dikarenakan banyaknya jenis ya, dikelompokkan nanti ya, maka kata Ustadz Aceh Zakaria, wasayati insyaallah tafasiluhu, dan insya Allah penjelasannya secara rinci akan kita bahas di pertemuan berikutnya atau di pertemuan beberapa berikutnya insya Allah. Alhamdulillah, jadi ini pertemuan kita pada malam hari ini. Saya mohon izin untuk share screen PPT untuk menyampaikan kesimpulan apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Baik ya, ini tadi isim maksur ya. Jadi isim maksur itu isim yang diakhiri dengan alif lazimah, atau nanti bahasa kita gampangnya alif bengkok. Ya, bukan alif tegak tapi yang bengkok ke bawah. Kemudian definisi selanjutnya, sebelum alif bengkok itu harokatnya fathah. Itu isim maksur. Kemudian selanjutnya tadi ada isim mangkus ya, isim mangkus. Ini biasanya para jamaah atau peserta sering terbolak-balik. Jadi ingat-ingat dengan baik. Isim mangkus, isim yang diakhiri dengan alif lazimah atau tadi ya lazimah ya. Ya lazimah, ada titiknya. Kemudian analisa selanjutnya harokat sebelumnya kasroh. Kalau yang maksur tadi fathah sebelum alif bengkok, kalau mangkus itu kasroh sebelum ya lazimanya. Ya, sebelum ya lazimah. Kemudian para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yang terakhir adalah al-ismul ladzi la yansharif, yaitu isim yang
tidak menerima tanwin. Ya, isim yang tidak bisa ditanwin. Dan insya Allah pembahasan kita pada malam hari ini dicukupkan dengan 4 isim ini. Barakallahu fiikum. Saya kembalikan kepada Ustadz Baik, Ramdan. alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustadz atas ilmu yang dicurahkan kepada kami semua. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang isim ya sampai di al-ismul ladzi la yansharif. Yang insya Allah nanti syarat-syaratnya ada di halaman 15 Ustadz ya, masih di pertemuan mendatang gitu. Jadi sekarang itu Iya, dibatasi sampai situ saja namanya dulu gitu Ustadz ya supaya nggak bingung kita ya. sahih, Ya. sahih. Nah. Baik, Bapak Ibu, kita cukupkan untuk penyampaian materi. Setelah ini, jangan kemana-mana terlebih dahulu. Kita akan buka ruang untuk diskusi bebas. Jadi insya Allah mungkin jika ada pertanyaan di pertemuan yang selanjutnya, materi yang sebelumnya juga bisa Ustadz ya. Kalau ini mungkin Bisa. mudah dipahami, mungkin masih ada yang bingung, yang isim mutsana, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Fadhol, insyaallah. Siapkan pertanyaannya, Bapak Ibu. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.